Hai, Sobat Donghua. Merapat-merapat. Barang baru yang lagi panas. Kita lanjut gasken. Alur cerita Doulu Odalu atau Solen, yang akan diupdate oleh Arini setiap harinya. Yuk simak sampai habis. Saya akan merahasiakannya. Saya tidak tahu mengapa. Setelah terobosan ini, saya merasa bahwa Anda sangat penting dan orang saya yang paling penting. Dubai meraih tangan Tang San dengan erat. Sudut mulut Tang San berkedut, dan dia ingin menarik tangannya, tetapi dia dicengkeram sangat erat oleh Dubai. Saya tidak bisa mengatakannya dengan jelas, itu hanya perasaan. Anda tahu, pemilik Tianhu kami menjadi sangat sensitif. Saya hanya berpikir bahwa Anda sangat penting bagi saya, dan orang yang paling dekat dengan saya lebih baik daripada siapapun. Orang lain, dekatlah. Saya akan baik kepada Anda, dan saya yakin Anda akan baik kepada saya. Ucap Bai. Jika kata-kata ini sama untuk Tuan Muda Mei. Jangan lari. Aku tidak bisa melihat, kamu harus menjaga orang buta. Kamu harus berkultivasi dengan baik terlebih dahulu dan memulihkan matamu. Ucap Tang San. Semuanya terserah padamu. Reading Bai sedang duduk bersila, menjalankan murid sihir ungu seperti yang dikatakan Tang San untuk memulihkan matanya. Butuh 1 jam penuh sebelum dia pulih, matanya masih sedikit merah dan bengkak, tetapi dia akhirnya bisa melihat. Dia membuka matanya dan melihat kalimat pertama Tang San. Tang kecil, senang bertemu denganmu. Dengan pengekangan Tang San, dia tidak bisa menahannya. Hehehe, aku tidak bermaksud apa-apa. Kakak, kita adalah saudara. Dubai menggaruk kepalanya. Kamu masih muda, dan pikiranmu cukup rumit. Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Tidak sakit lagi. Jika Anda tidak harus melihatnya di masa depan. Kemampuan pertama dari Sky Fox Eye tingkat kelima seharusnya adalah pengamatan Qi. Apakah berbeda dengan pengamatan Qi sebelumnya? Baca Bai berpikir sejenak dan berkata. Keberuntungan yang bisa saya lihat sebelumnya sepertinya pada saat itu, tapi sekarang saya bisa melihat keberuntungan di masa depan. Artinya, keseluruhan keberuntungan seseorang di masa depan. Wow, jadi katakan, masa depanmu keberuntunganku sangat bagus. Itu terlalu kuat. Meskipun aku belum pernah melihat orang lain, aku bisa yakin bahwa kamu pasti yang terkuat. Kamu hampir membutakan mataku. Tang San berkata. Gunakan kemampuan ini sesedikit mungkin. Bukan hal yang baik untuk mengetahui terlalu banyak keberuntungan orang lain di masa depan. Itu akan memengaruhi Anda untuk bergaul dengan mereka. Masih mungkin untuk mengamati musuh. Jika Anda bertemu dengan orang yang beruntung lagi, reaksi akan datang untukmu. Ini mengerikan. Terlebih lagi, hal-hal seperti keberuntungan tidak statis. Masa depan yang kamu lihat hanyalah masa depan yang mapan, dan mungkin tidak mustahil untuk diubah. Ya, kamu tahu banyak. Xiao Tang, kamu sangat baik. Kamu mengajariku banyak hal. Dubai berkedip. Tang San berkata dengan lemah. Jika Anda tidak menggunakan nada ini untuk berbicara dengan saya akan lebih baik. Tingkat kelima harus memiliki lebih dari kemampuan ini. Bagaimana dengan meningkatkan keberuntungan? Membaca Bai berkata sedih. Kalau begitu Anda harus membiarkan saya mencobanya perlahan. Ini bukan sesuatu yang bisa diketahui sekaligus. Tidak ada yang mengajarkannya. Jangan coba-coba, kamu bisa pulih lebih dulu. Aku akan mencarikanmu sesuatu untuk dimakan. Xiao Tang, kamu sangat baik. Terlihat bagus di wajahmu. Tang San memfitnah di dalam hatinya, lalu pergi. Dia mengerti bahwa perubahan Dubai dalam sikapnya seharusnya lebih karena bantuannya sebelumnya kepadanya. Itulah perasaan mata rubah langit, kedekatan alami darah rubah langit. Dalam 3 hari berikutnya, cahaya putih di tubuh Dubai akhirnya berangsur-angsur menyatu dan berangsur-angsur kembali normal. Dalam 3 hari, ia juga mulai bereksperimen dengan penggunaan mata rubah langit, dan secara bertahap menemukan efek magis mata rubah langit di tahap kelima. Salah satu perubahan terbesar adalah bahwa ia telah mampu mengganggu keberuntungan langit dan bumi sampai batas tertentu. Dengan menggunakan Eye of the Sky Fox, dia bisa membuat area seluas 10 meter persegi sangat beruntung. Itu bisa bertahan selama 24 jam jika dilemparkan sekali. Rentang ini juga dapat diperbesar, tetapi semakin besar jangkauannya, semakin buruk efeknya. Dengan basis kultivasinya saat ini, lebih dari 100 meter persegi, tidak akan ada efeknya. Kemampuan ini sangat kuat, itu adalah kemampuan tambahan yang tak terkalahkan.
Bayangkan saja, jika seseorang berkultivasi dalam lingkup mata rubah langit, dan perasaan selama kultivasi menjadi sangat beruntung, maka bantuannya akan terlalu besar. Namun, kemampuan ini hanya dapat digunakan sekali sehari, yaitu tidak mungkin untuk meningkatkan keberuntungan di banyak tempat pada waktu yang sama. Jika itu bekerja pada individu, perubahannya tidak besar dari yang sebelumnya, itu hanya meningkatkan keberuntungan sampai batas tertentu. Ada juga perubahan pada dirinya, menambahkan kemampuan ekstra yang disebut Tangsan sebagai takdir. Keberuntungan rubah surgawi berekor 2 dapat melindungi diri mereka sendiri dan menjaga diri mereka pada tingkat yang disukai oleh takdir setiap saat. Meskipun bukan jenis berkah yang dapat membalikkan segalanya, membaca putih sekarang setara dengan memberi diri Anda keberuntungan setiap saat ketika Anda berada di urutan keempat. Dengan kata lain, rubah langit berekor 2 memiliki beberapa kemampuan perlindungan diri sampai batas tertentu. Ditambah dengan kemampuan sebelumnya untuk mencerminkan keberuntungan di masa depan, mata Tianhu tingkat kelima dapat dikatakan sebagai perubahan besar. Ini adalah peningkatan yang eksplosif. Bisa dibayangkan bahwa pada level ke-6, kemampuan kisaran promosi Kiluk itu akan meningkat lebih banyak lagi. Itu memang 3 monster menakutkan teratas di benua peri. Ini benar-benar terlalu kuat. Tangsan tiba-tiba penuh harapan untuk promosinya ke tahap kelima. Kemampuan ini bekerja padanya, dan efeknya secara alami lebih besar. Mata surgawi jelas lebih baik daripada mata sederhana rubah surgawi. 3 hari kemudian, Dubai akhirnya diblokir oleh wali kota, dan Tangsan dapat kembali ke Keri Cholege untuk menjadi penyapu Xiao Tangnya. Dia tidak khawatir bahwa Mei Gongzi akan bertindak lagi dalam beberapa hari terakhir, dia baru saja membunuh Raja Serigala Angin, dan dia harus beristirahat sebentar. Baru-baru ini, ada kegemparan di kota Keri. Pejabat itu mencari pembunuh yang membunuh Raja Serigala Angin dan pemimpin beruang King Kong. Pagi-pagi sekali, Tangsan pertama-tama menyapa Tuan Mao, lalu mengambil sapu untuk membersihkan alun-alun di depan gedung pengajaran utama. Alam urutan kelima Bai Dubai pada dasarnya telah stabil dalam beberapa hari terakhir, dan Tangsan berencana untuk mulai menyerap keberuntungannya dalam beberapa hari untuk meningkatkan mata Sky Fox-nya. Dia meminta Dubai untuk meningkatkan peruntungannya di jangkauan Eye of the Sky Fox setiap hari, tujuannya sederhana, kamar Wu Bingji. Kemudian biarkan Cheng Zicheng dan kampung halaman pergi ke tempat Wu Bingji setiap malam ketika mereka berlatih. Tangsan mencobanya sendiri, berkultivasi di tempat yang diselimuti keberuntungan, manfaatnya jelas baginya. Kultivasi lebih halus, dan efek koordinasi berbagai pembuluh darah lebih baik. Tidak heran jika suku rubah langit memiliki posisi tinggi di antara suku monster. Di istana leluhur, tidak diragukan lagi adalah pengganda dengan setengah upaya untuk berkultivasi di bawah amplop kekuatan kuat suku rubah langit. Ini bukan lagi bantuan belaka, ini hanyalah sebuah eksistensi melawan langit. Tapi Tangsan juga samar-samar merasa bahwa kemampuan menantang surga semacam ini juga harus memiliki efek tandingan tertentu. Ada 2 sisi dari keberadaan segalanya. Klan Tianhu mengendalikan Kiluk dengan cara ini, dan saya tidak tahu apakah akan ada serangan balik. Seluruh organisasi penebusan Kom tidak ada. Itu harus menjadi rahasia inti klan Tianhu. Di masa depan, kita masih perlu mencari kesempatan untuk mengetahuinya. Namun, karena klan rubah langit dapat berkultivasi ke tingkat dewa, bahkan jika ada serangan balik yang kuat, itu harus menjadi masalah tingkat dewa ke atas. Tangsan sedang menyapu lantai sambil merenungkan mata rubah langit. Tiba-tiba, perasaan yang akrab datang, dan aroma samar melayang di udara. Apa yang kamu lakukan beberapa hari terakhir ini? Sebuah suara dingin mengikuti. Tangsan berbalik, dan terkejut melihat bahwa pemuda cantik itu muncul di sisinya. Sister Mei. Melihatnya, perasaan hangat langsung mengalir ke dalam hatiku, dan kegembiraan meluap tak terkendali. Mei Gongzi melihat ekspresi terkejutnya, dan nada tanya aslinya tiba-tiba menjadi sangat tenang. Aku bertanya padamu. Oh, ada saudara senior yang berlatih retret akhir-akhir ini, dan aku merawatnya, kata Tangsan. Apakah kamu meminta pergi denganku? Kamu tidak terlihat dimanapun. Kata Mei Gongzi dengan lengan akimbo, dengan sedikit marah. Ini adalah penampilan halus seorang gadis kecil yang jarang terlihat di hari-hari biasanya, dan Tangsan tiba-tiba tampak sedikit bingung. Mei Gongzi juga merasa bahwa sikapnya agak salah, dan dengan cepat meletakkan tangannya, menunjukkan sedikit rasa malu di wajah Kiao.
Tang San tidak membantah, menurunkan alisnya dan berkata dengan senang. Saudari Mei, saya salah. Lupakan saja kali ini, kamu akan memintaku cuti jika kamu tidak datang bekerja di masa depan, kamu dengar. Oke. Tang San buru-buru menjawab. Ayo pergi. Mei Gongzi memelototinya dan berbalik. Melihatnya semakin mundur, mulut Tang San mengarah ke atas, apakah dia mengkhawatirkanku? Saat Mei Gongzi berjalan, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri, ada apa dengannya? Kenapa melihat pria ini, ada kecenderungan kehilangan kendali emosinya? Saya belum melihat Tang San selama beberapa hari, dia selalu merasa ada sesuatu yang hilang, dan hatinya kosong. Hari ini, saya biasanya pergi ke alun-alun dan melihatnya menyapu lantai di sana, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak berlari. Kejutan yang muncul di wajah Tang San ketika dia melihatnya barusan sangat membekas di benaknya, untuk beberapa alasan, ada kegembiraan dalam emosinya sendiri. Hanya tidak bisa membantu tetapi ingin mengendalikannya. Hari saya melihat anak yang cantik itu adalah hari yang indah. Tang San hanya merasa bahwa sapu di tangannya sedikit lebih ringan, dan dia secara alami bahagia. Apa dia sudah mengkhawatirkanku? Meskipun dia sekarang tidak memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya, dia selalu membawa kedekatan dan keakraban dari kehidupan sebelumnya. Kalau tidak, ketika Tang San pertama kali melihatnya, dia tidak akan mengenalinya sekilas. Tang San tidak berharap dia mengingat semuanya di kehidupan sebelumnya. Selama hidup ini, dia juga bisa jatuh cinta pada dirinya sendiri dan puas dengan dirinya sendiri lagi. Mengenai berbagai hal di kehidupan sebelumnya, dia bisa menunggu mereka bersama, dan kemudian perlahan memberitahunya. Setelah bekerja sepanjang hari, Tang San jelas merasa bahwa suasana hatinya tenang, dan ketika dia kembali ke Akademi Penebusan, dia juga menerima kabar baik untuk pertama kalinya. Baik Cheng Zicheng maupun Home Taun membuat terobosan. Saya tidak tahu apakah mereka terpengaruh oleh keberuntungan yang diberikan oleh Dubai, mereka benar-benar menerobos ke tier 6 pada hari yang sama. Waktu telah berubah dan Jin Peng telah berevolusi secara bersamaan. Meskipun Wu Bingji masih memiliki jarak konstan dari tingkat ke-8, dia telah berulang kali menyadari teknik senjata tersembunyi yang diajarkan Tang San baru-baru ini, dan selalu membuat kemajuan berkelanjutan dalam kontrol elemen. Saat ini, dia adalah yang terkuat di bawah beberapa guru. Kuncinya adalah dia masih muda, dan dia kemungkinan akan memukul para dewa di masa depan. Sungguh hari yang menyenangkan. Para mitra maju satu demi satu, dan jalan urutan ketujuh Tang San juga bisa mulai bersiap. Mungkin pembunuhan Raja Serigala Angin berdampak besar pada kota Keri. Pada bulan berikutnya, Mei Gongzi tidak bertindak lagi, dan Tang San tidak melihatnya muncul dengan teh susu. Selama sebulan terakhir, Tang San telah mempromosikan ketiga Dewa Iblis ke puncak kelima dan keenam dengan mengandalkan kontak harian dengan teman-temannya. Anda dapat mempersiapkan terobosan kapan saja. Namun dia masih memiliki salah satu persiapan terpenting yang belum selesai. Hanya setelah menyelesaikan pekerjaan ini, dia dapat benar-benar memulai jalan menuju kemajuan. Pekerjaan cadangan hampir selesai. Pagi-pagi sekali, Tang San datang ke Keri Cholege. Saya mengambil sapu, tetapi tidak buru-buru membersihkan alun-alun, tetapi berlari ke satu-satunya jalan ke gedung pengajaran utama dan menunggu dengan tenang. Setelah datang ke Keri Cholege begitu lama, Tang San sudah sangat jelas tentang semuanya di sini, misalnya, jalan yang dia jaga sekarang adalah satu-satunya cara bagi putra cantik untuk pergi ke sekolah. Aliran tak berujung siswa klan monster lewat dan pergi ke gedung pengajaran utama untuk kelas. Dan Tang San akhirnya menunggu orang yang ingin dia tunggu. Dari kejauhan, dia melihat Mei Gongzi mendekat sendirian. Mungkin karena kejadian itu, Tang San sudah lama tidak melihat Mei Gongzi dan anggota tim Beauty and the Beast. Pudel emas dapat terlihat sesekali, tetapi dia tidak berada di sisi Mei Gongzi, yang masih membuatnya agak puas. Tang San segera mengambil sapu, berpura-pura menyapu lantai, dan menyapa Mei Gongzi. Begitu dia muncul, Tuan Muda Mei melihatnya, dan dia tidak bisa menahan ekspresi kebingungan, dia tahu di mana Tang San biasanya bekerja tidak termasuk area ini. Tang San menyambutnya dengan santai, dan ketika keduanya akan lewat, sebuah bola kertas kecil terbang ke arah putra cantik itu dengan jentikan pergelangan tangannya. Putra cantik itu tanpa sadar Zhang Shou mengambilnya, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Tang San sudah melewatinya dan berjalan mendekat. Putra cantik itu tercengang, tetapi segera menyingkirkan bola kertas itu.
Lanjutkan menuju arah gedung pengajaran. Pagi ini adalah kelas teori, berjalan ke dalam kelas, Mei Gongzi duduk di kursinya. Pada saat ini, banyak siswa dari klan monster hampir tiba, tetapi karena kelas belum dimulai, kelas tampak sedikit bising. Mei Gongzi melihat sekeliling, melirik teman-teman sekelas di sekitarnya, dan melihat bahwa tidak ada yang memperhatikannya, lalu dia mengeluarkan bola kertas di telapak tangannya dan membukanya dengan tenang. Ada garis di bola kertas. Sampai jumpa malam ini, di luar sekolah, di tempat lama. Hotel kecil. Putra cantik itu tertegun sejenak, apa yang ingin dilakukan bocah ini dengan dirinya sendiri. Dia memutar pergelangan tangannya, kekuatan ruang di telapak tangannya melonjak memutar kertas menjadi debu, siap untuk pergi ke kelas. 1 hari berlalu dengan cepat. Di malam hari, ketika Mei Gongzi berjalan keluar dari gedung pengajaran, dia tidak melihat sosok di alun-alun yang dikenalnya di depan gedung. Dia kembali ke asrama dan berganti pakaian sebelum meninggalkan kampus dan menuju Kerry Plaza. Badai yang membunuh Wind Wolf King terakhir kali akhirnya berakhir. Namun, selama beberapa waktu terakhir, kota Kerry telah melakukan berbagai pencarian, melakukan sistem pendaftaran identitas yang ketat untuk orang luar, dan sering ada inspeksi sementara di jalanan. Tampaknya ada ketegangan di seluruh kota. Mei Gongzi terus datang ke penginapan kecil, hanya untuk datang ke sini, dia melihat Tang San menunggu di pintu. Duduk di pinggir jalan di sebelah hotel. Melihatnya, Tang San segera tersenyum dan melompat mengambil inisiatif untuk menemuinya, Saudari Mei. Masuk dan bicaralah. Anak laki-laki cantik itu berjalan ke hotel terlebih dahulu. Tang San mengikuti di belakangnya, bukankah ini kencan kedua? Hari ini, Mei Gongzi mengenakan pakaian dan celana polos, semuanya berwarna biru muda, tetapi ketika dikenakan padanya, ada sedikit debu dalam kesederhanaannya. Putra cantik itu membawanya ke atas, menutup pintu, dan mengaktifkan lingkaran kedap suara. Mengapa kamu mencariku? Mei Gongzi bertanya dengan curiga. Tang San berkata, Saudari Mei, saya memiliki pertanyaan tentang kultivasi dan saya ingin meminta saran dari Anda. Apakah ini masalah kultivasi? Ceritakan tentang itu. Jawab Mei Gongzi. Tang San berkata, kekuatan spiritual saya meningkat relatif cepat, sekarang karena saya sudah di tingkat ke-9, tidak ada banyak ruang untuk perbaikan. Saya telah bekerja keras di garis keturunan saya. Kekuatan selama periode baru-baru ini. Saya juga dapat merasakan bahwa kekuatan garis keturunan saya berada di puncak tingkat 6. Saya bersiap untuk menerobos tingkat 7, tetapi saya masih tidak dapat menemukan ambang batas untuk menembus tingkat 7. Guru wali kota sering tidak kuliah baru-baru ini, jadi saya ingin meminta nasihat Mei Sister. Zhang Haoxuan memang sering absen baru-baru ini, dan dia menghabiskan lebih banyak waktu menjaga kayu emas. Juga terus memahami formasi roh berkumpul. Putra cantik itu berkata, tingkat ke-7 adalah ambang penting bagi sebagian besar pembudidaya. Ini adalah titik pemisah penting antara tingkat menengah dan lanjutan. Tingkat ke-7 dari garis keturunan yang berbeda juga berbeda. Untuk tingkat ketiga dan di bawah katakanlah. Yang keempat dan level ke-7 adalah yang paling penting. Untuk garis keturunan tingkat yang lebih tinggi, setiap level sebenarnya sangat penting. Feng Hubian Anda adalah garis keturunan yang relatif biasa, seharusnya sekitar level 4, dan itu adalah seorang kultivator. Oke, mungkin Anda dapat dipromosikan ke level 3. Oleh karena itu, level ke-7 sangat penting bagi Anda. Mampu menembus level ke-7 berarti pesanan di masa depan akan terus terakumulasi, dan Anda akan memiliki kemungkinan untuk menembus ke level ke-9. Tetapi banyak praktisi, terutama kami pembudidaya manusia sering bermasalah di tingkat ke-7. Di antara mereka, alasan yang paling penting adalah bahwa kekuatan garis keturunan tidak cukup kuat. Bagaimanapun, garis keturunan kami yang diubah menjadi dewa iblis berasal dari setengah dari warisan, dan jarang dapat memiliki garis keturunan yang sangat kuat. Ada juga yang tidak mencukupi. Stimulasi potensinya sendiri. Ambang langkah ke-7. Sambil mengumpulkan rambut tebal, Anda juga harus menggunakan pemahaman Anda dan menggunakan darah Anda untuk mendidih. Cara terbaik adalah dengan terburu-buru. Seberapa kuat tubuh Anda? Bisakah Anda menahan ledakan? Tang San berkata. Saya tidak tahu. Saya telah bekerja keras untuk berkultivasi. Seharusnya tidak apa-apa. Atau, bisakah Anda memeriksanya untuk saya?
Mei Gongzi meliriknya dan melihat mata Tang San yang jernih di matanya, sepertinya tidak ada pikiran jahat, dan itu sejernih kolam. Ya, berapa umurnya? 11 tahun. Beberapa tahun lebih muda dari dirinya. Oke, kamu duduk di sini. Mei Gongzi menunjuk ke kursi di sampingnya. Tang San buru-buru berjalan ke arahnya, mendekat, dan tiba-tiba dia bisa mencium aroma samar dari putra cantik itu, menyegarkan. Tang San duduk di depannya, pada saat ini, mereka berdua bisa dikatakan dekat bernapas dengan baik. Berbalik dan membelakangiku. Mei Gongzi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengetuk kepalanya. Oh, sakit. Tang San dengan cepat berbalik. Melihatnya berbalik, putra cantik itu diam-diam menjulurkan lidahnya, tidak tahu mengapa, hanya mengetuknya, dan merasa cukup menyenangkan. Mengapa Anda ingin menggertaknya? Kamu berkonsentrasi dan rileks, biarkan aku merasakan garis keturunanmu. Tuan muda yang cantik dengan tenang berkata kepada Tang San. Oke. Tang San duduk di kursi, sedikit mengendurkan tubuhnya. Mei Gongzi mengangkat tangannya dan menekannya di punggungnya, perlahan mengumpulkan energi dewa iblisnya, dan bersandar ke tubuh Tang San. Begitu kekuatan darahnya menembus ke dalam tubuh Tang San, dia segera merasakan fluktuasi energi yang lembut, tenang dan stabil, dan tak berujung. Tapi dia tidak memiliki perlawanan terhadap kekuatan garis keturunannya, benar-benar melepaskan dan membiarkannya menyelam ke dalamnya. Ini dilakukan dengan kepercayaan mutlak, dan dia benar-benar tidak waspada terhadap dirinya sendiri. Penemuan ini mau tidak mau membuat sudut mulut Mei Gongzi naik sedikit. Segera dia merasa bahwa ki dan darah Tang San tidak terhalang, denyut nadinya lebar, dan tubuhnya dalam kondisi sempurna. Melanjutkan untuk menyelidiki ke dalam, Tuan Muda Mei terkejut menemukan bahwa dia tampaknya dipengaruhi oleh energi lembut di tubuh Tang San, dan kekuatan garis keturunannya sendiri benar-benar dikonsumsi sedikit dengan cepat. Dia tanpa sadar mengumpulkan lebih banyak kekuatan darah ke dalamnya. Karena dia baru saja menyelidiki, dia tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan ruang, agar tidak membahayakan tubuh Tang San. Saudari Mei, saya akan menjalankan energi saya sesuai dengan metode kultivasi saya, dapatkah Anda membantu saya melihatnya secara keseluruhan? Tang San tiba-tiba berkata. Waktu keraguan dalam pikiran Mei Gongzi adalah saat ini, karena melalui penyelidikannya, dia menemukan bahwa energi di tubuh Tang San ini terus tumbuh, tetapi tampaknya bukan energi transformasi angin dan harimau. Tapi sangat damai, tampaknya damai. Tidak ada energi. Secara umum, kekuatan monster klan monster untuk memobilisasi garis keturunan, dan aura garis keturunan akan memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi energi Tang San tampaknya tidak memiliki karakteristik, itu adalah energi yang sangat mandiri, dan dia juga sangat ingin tahu tentang energi ini cara kerjanya. Saat ini, dia mengendalikan kekuatan garis keturunannya dengan kekuatan mentalnya, dan mengikuti energi di tubuh Tang San mulai beredar perlahan. Kultivasi kekuatan darah transformasi Dewa Iblis berpusat di jantung, memompa energi besar melalui jantung, yang menyebar ke seluruh tubuh, dan kemudian mengambilnya kembali dari tubuh. Setiap kali bertarung, detak jantung akan sangat dipercepat, sehingga meningkatkan kekuatan-kekuatan darah. Namun, gerakan energi ini di tubuh Tang San tidak ke dalam dan keluar dengan jantung sebagai inti, tetapi cara siklus untuk melakukan perjalanan melalui meridian di dalam tubuh, selama proses berjalan, tampaknya mereka secara bersamaan menyerap energi. Dunia luar energi untuk meningkatkan. Hanya saja sekarang di meridiannya, energinya hampir penuh, dan memang pada tingkat puncak orde ke-6. Tetapi pada tingkat luapan ini, secara logis, terobosan seharusnya menjadi hal yang biasa, bukan? Energinya menunjukkan tanda-tanda kompresi yang kaya. Sebelum dia menyadarinya, kekuatan garis keturunan Mei Gongzi telah mengikuti energi di tubuh Tang San selama seminggu penuh. Perasaan lemah datang beberapa kali, dan dia mengerahkan kekuatan garis keturunannya beberapa kali. Setelah mencapai langkah ke-7, kekuatan garis keturunannya sendiri pulih dengan sangat cepat, dan garis keturunan iblis merak teratas membuatnya menarik kekuatan ruang sepanjang waktu untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Setelah operasi seminggu selesai, Mei Gongzi mau tidak mau mengedipkan matanya, dan jatuh ke dalam perenungan sambil terus menjelajah. Rute pergerakan energi Tang San jauh lebih rumit daripada transformasi Dewa Iblis biasa, sepertinya itu adalah teknik kultivasi khusus. Mungkinkah itu diajarkan kepadanya oleh Zhang Haoxuan? Namun, saya belum pernah mendengar metode kultivasi semacam ini di organisasi.
Dan metode kultivasi semacam ini tampaknya tidak murni memobilisasi kekuatan darah dan apa energi ini di tubuhnya. Berpikir sejenak, dia menarik tangannya. Pada saat penarikan, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, dan dia terkejut menemukan bahwa kekuatan garis keturunannya benar-benar menghabiskan setengahnya, tetapi ketika dia mencapai wilayahnya, bahkan jika dia tidak berlatih, kekuatan garis keturunan akan menyerap ruang di udara dengan sendirinya. Elemen untuk pulih. Tang San, apa yang kamu kultivasi? Siapa yang mengajarimu? Mei Gongzi bertanya. Tang San berbalik, dengan ekspresi polos di wajahnya. Saya tidak tahu apa itu. Ini adalah buku yang saya temukan ketika saya masih kecil. Saya kemudian belajar membaca dan berlatih sendiri. Kemudian, saya belajar bagaimana berlatih. Itu saja. Kultivasi dulu, lalu Feng Hu yang terbangun akan berubah. Mei Gongzi bertanya. Tang San mengangguk, dan berkata. Itu dia. Teknik Anda sangat aneh, dan energi yang Anda miliki sejak lahir juga aneh. Ketika Anda menggunakan transformasi Feng Hu, apakah energi ini mendukungnya? Mei Gongzi terus bertanya. Mei Gongzi sedikit mengernyit dan berkata. Dari perasaanku tentang tubuhmu, kondisi fisikmu saat ini sangat baik. Vitalitas dan darahnya kuat, dan meridiannya kuat. Untuk usiamu, ini bisa dianggap keajaiban. Seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk mendukung terobosan ke langkah ketujuh. Saya tidak berpikir Anda perlu khawatir, selama Anda terus berlatih, energi secara alami akan menerobos dalam kondisi meluap. Tidak ada situasi yang tidak dapat disublimasikan, dan kamu tidak hanya berubah dari angin, aku tidak menyangka. Apakah wali kota Zhang tahu latihan seperti ini yang kamu latih? Tang San berkata. Saya tahu. Saya tidak tahu mengapa. Saya tidak tahu mengapa. Tampaknya orang lain tidak dapat berlatih dengan teknik ini. Guru telah mencobanya, tetapi tidak berhasil. Jadi saya hanya tahu bagaimana melakukannya. Mei Gongzi berkata dengan terkejut. Ini aneh. Jika Anda tidak keberatan, dapatkah Anda memberitahu saya cara berlatih? Tentu saja bisa. Kata Tang San tanpa ragu-ragu. Jika Wukansu.com ingin berlatih Gong Xuantian, persyaratan paling dasar adalah tidak ada perubahan iblis dan dewa, dan itu murni manusia. Mei Gongzi telah mengubah dua monster kuat, jadi secara alami tidak mungkin untuk berkultivasi dengan sukses. Dia tidak perlu memiliki rahasia tentang putra cantik itu. Pada saat ini, Tang San mulai menjelaskan metode kultivasi Xuantian Gong kepada pemuda cantik itu. Sambil bercerita, dia diam-diam mengumpulkan di tubuhnya sendiri kekuatan darah iblis merak yang diam-diam dihisap olehnya ketika si cantik pemuda itu menjelajahi tubuhnya. Cukup. Ini adalah kekuatan garis keturunan teratas. Meskipun peringkat garis keturunan dari klan setan merak jelas tidak lebih tinggi dari rubah langit, itu juga garis keturunan kelas 1, dan kekuatan keseluruhan tidak akan pernah lemah. Ingin menerobos langkah ketujuh, ini adalah persiapan terakhir Tang San. Ganti transformasi Flash Leopard dengan transformasi merak Orde ke-7 untuk menebus kurangnya tingkat transformasi Tianhu ke puncak Orde ke-6. Menerobos langkah ke-7, menggunakan garis keturunan terbaik sebagai panduan, jelas lebih membantunya. Hanya saja merak tidak bisa muncul di depan putra cantiknya untuk sementara waktu. Gas. Lagi nanti.